juga dengan sudut refleksi. Nah, sin A-nya ya, rumusannya adalah sin 180 tambah berapa. Nah, berapanya inilah yang ditanyakan. Jadi misalkan ditanyakan sin 210 derajat, maka 210 itu kan adalah 180 tambah 30. Maka yang ditanyakan adalah 30-nya. Ya, boleh juga kalau dikatakan 210 kurang 180 misalnya, boleh. Yang penting yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Om Ray di Omega Pro Edu Center Indonesia yang terus akan setia ya menemani kalian belajar, tentunya dengan cara belajar yang berbeda dan lebih baik. Sebelum kita belajar kembali ya, untuk pertemuan kali ini ada baiknya teman-teman like, subscribe ya. Nanti setelah ditonton video pembahasannya atau konsep dasarnya, silakan di komen positif ya, agar saya makin semangat untuk berbagi, dan silakan juga di-share ke teman-teman yang lain agar manfaatnya tersebar ke teman-teman yang lain dan menjadi jariah yang abadi untuk kita bersama. Baik, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari masih di trigonometri lanjutan ya, melanjutkan konsep dasar yang sebelumnya sudah kita bahas tentang nilai sin, cos, tangen di beberapa kuadran ya, rumusannya tepatnya. Oke, nah saat ini kita akan mempelajari sudut yang ditanyakan pada kuadran-kuadran tertentu ya, misalnya sudut berapa yang ditanyakan ya, misalnya sudut 30 derajat gitu, ada di kuadran berapa. Nah, untuk nilai sin cos tangennya bagaimana? Nah, misalnya sudut 150 derajat gitu ya, ada di kuadran berapa, lalu nilai cos sin dan tangennya berapa ya, nilai nilai sudut 210 derajat misalnya, nilai 300 derajat misalnya. Nah, itu ada di kuadran berapa, nilai sin cos tangennya berapa. Nah, sebelum kita mulai, silakan berdoa, lalu silakan perhatikan dan menyimak dengan seksama. Oke, selamat belajar. Jangan lupa, belajar itu harus rutin, ya, walaupun 10 menit setiap hari, tapi harus rutin. Karena belajar rutin itu keren. Baik, teman-teman, kita sudah membahas hal umum ya, yaitu misalnya ada sebuah sudut di kuadran 1 ya, nilainya ingat antara 0 sampai 90 derajat ya, nilai sudut istimewa biasanya ya yang dipelajari, yaitu nilai sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat, maka nilai sin cos tangennya itu sudah bisa kita tentukan sebelumnya, atau bisalah dihafalkan. Nah, cara menghafalkannya pun ada triknya ya, jadi silakan lihat di video sebelumnya, di mana sin mulai dari 0, lalu berurut ya setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Cos mulai dari 1 ya, jadi saya tunjuk dulu ya. Ya, cos mulai dari 1, lalu setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Oke, untuk tan, karena dia sin per cos, maka nilainya untuk 0 derajat sampai 90 derajat, 0 sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tidak terdefinisi, atau biasa disebut juga tidak hingga, seperti itu ya. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa nilai sin 30 itu sama dengan nilai cos 60, atau 60 ini kan 90 kurang 30 ya. Oke. Nah, demikian juga nilai sin 45 sama dengan nilai cos 45, atau juga 90 dikurang 45. Nah, sin 60 derajat sama dengan cos 30 derajat, atau 90 kurang 60. Nah, jadi kesimpulan untuk di kuadran 1 ya, yang derajatnya 0 sampai 90, bisa juga kita bilang seperti ini. Nilai sin alfa, ya, nilai sin yang ditanyakan, misalnya sin 30, maka ini sama dengan nilainya sama dengan cos 90 dikurang alfa, atau 90 kurang 30.
ya. Jadi sin 30 sama dengan cos 60. Demikian juga kalau kita balik ya, cos 30 misalnya nilainya sama dengan sin 90 kurang 30 atau sin 60. Ya, cos 30 sama dengan sin 60. Nah, itu untuk ketentuan di kuadran 1. Jadi tinggal dibalik aja. Cos sin 30 sama dengan cos 60, sin 45 sama dengan cos 45, sin 60 sama dengan cos 30, misalkan sin 0 sama dengan cos 90, dan selanjutnya. Oke, untuk kuadran 1. Oke, bagaimana kalau kita punya pertanyaan seperti ini? Berapakah nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 150 derajat, gitu ya? Nah, pertama kita coba gambarkan dulu sudutnya gitu ya. 150 derajat itu kan seperti ini. Nah, kalau kita proyeksikan ke sudut X, jadi sumbernya itu sudut X ya. Yang jadi patokan itu sumbu X. Nah, ini sebenarnya yang dihitung ini adalah sudut antara sumbu X dengan ini nih ya, sumbu X dengan sudut yang tadi diminta gitu. Nah, jadi bukan kita mencari sudut 150, tetapi selisih antara sudut 180 dengan 150. Berarti tinggal kita kurangi ya, 180 dikurangi 150 derajat. Seperti itu. Nah, jadi hal seperti ini menjadi patokan di sudut-sudut yang berada pada kuadran 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat, yang notabene pada kuadran 2, maka rumusannya untuk sin, kalau kita mencari sin A, ditanyakan sin A, maka sinnya menjadi sin 180 kurang A. Ya, misalnya kita mencari sin 150 derajat, maka yang kita cari sebenarnya sin 180 dikurangi 150 menjadi sin 30 derajat. Ya, yang ditanya adalah sin 30 derajat. Nah, demikian juga kalau mencari cos. Cosnya kalau yang ditanya ada cos 150 derajat, artinya yang kita cari sebenarnya cos 30 derajat, yaitu 180 kurang 150. Tetapi karena kita sudah bahas kemarin, ya, nilai cos di kuadran 2 adalah negatif, maka nanti tinggal kita berikan negatif pada hasilnya. Nah, demikian juga kalau tangan 150, berarti kita mencari tangan 180 dikurangi 150, yaitu tangan 30 derajat. Nah, untuk kuadran 2, nilai tangan juga negatif. Ya, secara kesimpulannya, untuk kuadran 2 adalah seperti ini. Ya, baik itu nanti ditanya 120, 150, 135, ya, dan lain-lainnya itu kita menggunakan rumusan ini, 180 kurang, nah, sudut yang ditanyakan. Oke. Nah, sekarang kita coba ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya, berapakah nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 210 derajat? Nah, kalau kita gambarkan sudutnya seperti ini ya, sudut 210 derajat. Nah, kalau kita maaf sekali lagi, kita proyeksikan ke sumbu X, maka sebenarnya yang kita hitung, yang ingin ditanyakan adalah sudut merah ini. Ya, sudut merah ini nih. Oke, jadi tinggal selisih antara sudut yang ditanyakan dengan 180 derajat. Kalau di kuadran 2 tadi 180 dikurang sudut yang ditanyakan, kalau yang di kuadran 3 sudut yang ditanyakan dikurangi 180 derajat. Ya, jadi untuk kuadran 3 antara 180 sampai 270 yang disebut juga dengan sudut refleksi. Nah, sin A-nya ya, rumusannya adalah sin 180 tambah berapa. Nah, berapanya inilah yang ditanyakan. Jadi misalkan ditanyakan
sin 210 derajat, maka 210 itu kan adalah 180 tambah 30. Maka yang ditanyakan adalah 30-nya. Ya, boleh juga kalau dikatakan 210 kurang 180 misalnya, boleh. Yang penting yang ditanyakan adalah si A-nya ini. Oke. Tapi karena di kuadran 3 nilai sin adalah negatif, maka nanti hasilnya ditambahkan atau dibubuhkan negatif ya. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kita mencari cos, ya sama aja. Cos 210 berarti 180 tambah 30. Maka sebenarnya yang ditanyakan adalah cos 30. Ingat, di kuadran 3, cos juga bernilai negatif. Nah, terakhir, untuk tangan, sama ya. Tangan 210 adalah tangan 180 tambah 30, maka yang ditanyakan adalah tangan 30, dan tangan di kuadran 3 bernilai positif. Seperti itu. Baik, sekarang kita coba ke pertanyaan berikutnya. Berapakah nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 300 derajat ya? Nah, kita gambarkan seperti tadi, sudut 300 derajat itu seperti ini. Nah, kita proyeksikan ke sumbu X, maka sebenarnya yang ditanyakan adalah sudut yang merah ini. Ya, jadi gimana tuh? Karena ke sumbu X aslinya kan 0 derajat atau 360 derajat. Nah, tinggal kita selisihkan dengan sudut yang ditanyakan. Ya, seperti ini. Untuk kuadran 4, nilai sudutnya antara 270 sampai 360. Maka untuk mencari sin, ya, yaitu 360 dikurang sudut yang ditanyakan. Misalnya kita mencari nilai sin 300 derajat, maka sebenarnya yang kita cari adalah sin 360 kurang 300 atau sin 60 derajat yang kita cari. Nah, tapi karena sin di kuadran 4 bernilai negatif, maka hasilnya nanti tinggal kita bubuhkan tanda negatif. Oke. Nah, selanjutnya cos juga seperti itu. Cos 300 berarti cos 360 kurang 300, yaitu cos 60 derajat. Nah, nilai cos di kuadran 4 positif, maka tidak perlu ditambahi negatif lagi. Oke. Nilai tangan juga seperti itu. Ya, tangan 300 adalah tangan 360 kurang 300 atau tangan 60 derajat. Nilai tangan di kuadran 4 adalah negatif, maka hasilnya nanti ditambahkan nilai negatif. Nah, konsep ini juga kalau sudut yang diakui positif kan sudut yang berlawanan dengan arah jarum jam nih. Nanti kalau sudutnya bersearah dengan jarum jam, maka sudut itu bernilai negatif gitu. Nah, khusus cos ya, biasanya cos itu ada soal-soal nilai cos min 30 gitu. Nilai cos min 30 artinya nanti dia berputar 30 derajat searah jarum jam. Nah, cos min 30 yaitu sama dengan cos 30. Nilainya positif karena sudut di kuadran 4 untuk cos adalah positif nilainya. Gitu ya, nilai cos di kuadran 4 itu nilainya positif. Jadi cos min 30 derajat sama saja dengan cos 30 derajat. Oke, itu yang perlu diperhatikan di kuadran 4. Ya, baik. Teman-teman, sesudah kita membahas tadi antara kuadran 1, 2, 3, dan 4, kita coba ingatkan kembali ya, bahwa kalau di kuadran 1, nanti yang dicari adalah jujur langsung soalnya, gitu ya, antara 0 sama 90, maka rumusnya seperti ini. Sin A sama dengan ya sin A, cos A ya cos A, tan A ya tan A, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau di kuadran 2, yang dicari sudut yang ini, ya kalau diproyeksikan terhadap sumbu X, maka kalau ingin mencari nilainya, yang ditanyakan adalah tinggal dikurangi aja, 180 dikurangi nilai yang ditanyakan. Gitu ya. Ingat, yang positif hanya sin, yang cos dan tangen nilainya negatif. Kalau di kuadran 3, seperti ini, nah maka yang ditanyakan adalah selisihnya dengan 180 derajat. Ya, tinggal 180 ditambah berapa supaya menghasilkan nilai yang ditanyakan, atau nilai yang ditanyakan dikurangi 180. Ingat, yang positif di kuadran 3 adalah tangannya. Selanjutnya kalau di kuadran 4 adalah selisih antara 360 dengan sudut yang ditanyakan.
ya, dan nilai yang positif hanya cost saja. Oke, bisa kita simpulkan secara keseluruhan seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau mau sorry, kalau mau screen boleh silakan untuk mengingat-ingat. Oke, tapi jangan lupa harus paham konsepnya. Jadi bukan dihafalkan ya, tapi dipahami. Karena kalau dipahami begitu rupa, jadi enaklah untuk mengingat kembali seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di contoh soal dan pembahasan ya. Ingat, jangan lupa untuk terus belajar rutin, minimal 10 menit setiap hari ya, karena belajar rutin itu adalah keren. Oke, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.